Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya dan dilembutkan hatinya. Hari ini materi pelajaran kita adalah melaksanakan pengurusan jenazah. Ini dipelajari kelas 11 SMA atau SMK. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, kematian itu pasti datang, baik kematian dikarenakan sakit atau karena bencana. Itu sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Ali Imran ayat 183. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi bagaimana cara kita menghadapi jenazah atau kita melihat orang meninggal? Yang pertama, pejamkan mata mayat. Selanjutnya, tutup seluruh badan mayat. Yang ketiga, tempatkan di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat boleh menciumnya. Perawatan jenazah. Bagaimana hukumnya kita dalam merawat jenazah? Yang pertama, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan dan menguburkannya. Memandikan jenazah. Jenazah hukumnya wajib dimandikan apabila dia beragama Islam. Selain beragama Islam tidak wajib dimandikan. Ada tubuhnya. Jadi kalau orang kecelakaan tercabik-cabik tubuhnya itu tidak wajib dimandikan. Berhak memandikan jenazah. Orang-orang berhak memandikan jenazah. Jenazah laki-laki harus dimandikan oleh laki-laki selain istri dan mahramnya. Jenazah perempuan harus perempuan juga selain suami dan mahramnya. Suami atau istri lebih berhak dibandingkan mahramnya. Boleh suami yang memandikan atau istrinya yang memandikan, itu lebih berhak daripada mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. Satu, dia harus di tempat yang tertutup, tidak boleh di tempat yang terbuka. Tempatnya lebih tinggi, artinya apa? Cari tempat yang agak tinggi. Menutup aurat mayat, tidak boleh dibuka auratnya. Selanjutnya, mayat disapu perutnya, artinya diusap, dikeluarkan kotorannya lalu dibersihkan. Bersihkan mulut mayat, kemudian bersihkan najis dan kotoran yang ada di seluruh tubuh. Yang selanjutnya, mewudukkan, kemudian membasuh seluruh tubuhnya. Jadi mayat itu diwudukkan juga karena dia menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Disunahkan 3 kali setiap tubuhnya diwudukkan. Yang selanjutnya, mengkafani mayat. Mengkafani jenazah itu kain minimal 3 lembar sempurnanya laki-laki dan 5 lembar perempuan. Hamparkan kain kafan selembar demi selembar dan taburi kain dengan minyak atau yang berbau harum. Selanjutnya, mensolatkan jenazah. Tata cara mensolatkan jenazah. Mayat di depan, tidak boleh di belakang ya. Imam diikuti makmum seperti yang ada pada gambar. Dilaksanakan 4 kali takbir, bukan 4 rakaat ya. Niat solat jenazah. Yang pertama, berniat dulu, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayatan ma'muman lillahi ta'ala. Aku berniat solat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena ta'ala. Kalau mayatnya laki-laki pakai hazal maiti. Kalau
perempuan hazal maitati. Itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya setelah berniat mensolatkan jenazah, membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca solawat. Solawatnya seperti yang ada pada gambar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Setelah membaca salawat pada takbir yang kedua, maka masuk kepada takbir yang ketiga. Takbir yang ketiga itu membaca doa untuk mayit, seperti yang ada dalam gambar ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akram nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkim minal khataaya kama yunaqqa as-sawbul abyad minad danasi wa abadil hudaran khairan min darhi وأهل خير من أهله وزوجا خير من أزواجه وادخل الجنة وعز من عذاب القبر أو من عذاب النار. Kemudian takbir yang keempat setelah membaca takbir yang ketiga. Takbir yang keempat bunyinya seperti ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'da waghfir lana wa lahu. Setelah membaca takbir yang keempat, ucapkan salam sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Tata cara bagaimana cara menguburkan jenazah. Anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu, menyegerakan jenazah dikuburkan. Kalau bisa sedapat mungkin jenazah harus cepatnya dikuburkan, jangan lagi menunggu-nunggu, karena jenazah itu bisa saja cepat busuk. Maka dari itu harus disegerakan dikuburkan, karena sunnahnya seperti itu. Yang kedua, menguburnya di siang hari selain dalam keadaan darurat. Jangan pula mengubur jenazah pada malam hari, kecuali misalnya dalam keadaan darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan. Meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan dia harus mempunyai liang. Yang keempat, membaca doa. Bismillah wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Ini doa ini setelah memasukkan mayit ke dalam kubur. Yang kelima, ahli waris harus menjadi jaminan hutang bagi keluarganya yang meninggal dunia. Selanjutnya yang harus kita pahami anak-anak, setelah kita sadar bahwa setiap manusia itu akan mati, maka kalau ada orang mendapatkan musibah atau kemalangan, hendaknya kita mencerminkan perilaku mulia terhadap tetangga tertimpa musibah. Yang pertama, kita sunnah mengunjungi dan mendoakannya, artinya bertakziah ke rumahnya. Yang kedua, itu wajib fardu kifayah membantu mengurus jenazahnya. Yang ketiga, memberikan bantuan atau sumbangan semampu kita. Dan yang keempat, menghibur dan menasihatinya. Sekian video kali ini. Mohon kalian tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham, supaya kalian paham mengenai tata cara tentang pelaksanaan sholat jenazah. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan selanjutnya, anak-anak Ustadz harapkan kalian memahami materi ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.